Ya, saya harapkan sih Pak, dengan adanya pengabdian dari Prodi Sejarah, semoga ibu-ibu atau bapak-bapak bisa mengambil ilmu pengetahuan dari yang Bapak asal muasal sejarah lokal kawasan yang disebut sebagai Desa Bulat. Ya, tentunya Bapak Ibu sekalian punya desa, punya satu kawasan. Dan tentunya Bapak Ibu pernah diceritakan oleh bapaknya, oleh kakeknya, oleh neneknya ketika kecil, ya dulu ini ada kawasan, jumlah monyet ada 41, nggak kurang nggak lebih. Ya kenapa nggak kurang nggak lebih? Kagak ada yang mati. Ya kalau mati harusnya ada bangkainya, ini kagak ada. Ya kan begitu Bapak Ibu ya. Ya mestinya kan kalau meninggal ada mayatnya, ini nggak ada. Nah bagaimana cerita itu sampai kepada kita? Nah cerita itu sampai lewat tradisi lisan. Nah, kemudian menjadi bagian dari kehidupan kita. Buktinya apa? Saban Lebaran, setiap hari Idul Fitri, Idul Adha, kita pergi ke sana. Ya, itu kan bagian dari hal yang penting. Ya, karena itu Bapak Ibu sekalian, kami dari Prodi Pendidikan Sejarah ya bermaksud datang ke sini ya karena Pak Rektor kami itu bercerita. Pak Rektor, Pak Komar yang sekarang bikin warung itu bercerita kepada saya. Ya kalau misalnya Pak Komar itu punya kampung namanya Desa Bulat, itu punya informasi sejarah yang menarik. Ya karena itu Pak Umaidi perlu dicatat, perlu dilestarikan. Kenapa? Sejarah itu kan ibadah. Yang muda lebih senang nonton YouTube, lebih senang nonton TikTok. Maka warisan kita itu hilang. Sejarah kita itu terlupakan. Ya makanya ada satu istilah dalam bahasa Arab. Ya katanya al-ilmu khaidun wal kitabatu khaidatun. Ya ilmu itu seperti buruan, tulisan adalah pengikatnya. Nah nanti kalau kita mulai menulis, maka insya Allah sejarah Desa Bulat ini tidak akan terlupakan. Ya karena sudah ada yang menulis dan kemudian melestarikan dan kemudian mengabadikannya lewat suatu ingatan yang panjang. Ya, Bapak Ibu sekalian, mohon izin. Yang pertama barangkali ya saya berdiri Bapak Ibu. Ini awalnya saya mau ke sini tahun kemarin Bapak Ibu. Tapi tidak jadi karena tahun kemarin saya ada tugas, saya kecelakaan di Padang. Jadi ini bahu saya patah, kaki saya patah. Jadi kaki bahu pakai pen, pakai penyangga. Ya, jadi makanya saya tadi jalan-jalan ke sini agak-agak pincang. Ya, karena ini masih dalam proses penyembuhan. Ya, hanya 1 minggu sebelum saya kecelakaan, saya masih kuat naik Gunung Gede Pangrango Bapak Ibu. Tapi takdir itu kan membuat segalanya berjalan demikian cepat. Jadi sama seperti sejarah sebenarnya. Sesuatu yang pernah terjadi itu sejarah. Ya, yang pernah terjadi dengan diri kita itu sejarah. Tapi ada bagian penting yang barangkali akan kita ingat. Ya, kita buka dengan pengertian sejarah Bapak Ibu. Nah, sejarah lokal ini kan adalah sejarah yang sebenarnya batasannya itu dibatasi oleh si penulis sejarah. Misalnya, sekarang pemerintah yang menulis sejarah nasional, maka sejarah itu meluas satu Indonesia. Ya, tapi boleh nggak sejarah ditulis kecil? Boleh. Ya, perang Aceh, disuruh tahu perang Makassar, disuruh paham tentang terjadinya perang di Ponorogo. Tapi kita tidak pernah tahu apa yang menjadi asal usul Desa Bulat. Siapa itu yang disebut sebagai Nyiwana? Siapa yang disebut sebagai Arya Wiralodra? Siapa yang disebut sebagai Muhammad Asmat Sentot? Ya, di sini ada jalan namanya Letnan Joni. Dulu zaman saya kecil ada
Kan wudhunya di kentongannya masih enak. Masih kentongan Pak. Baksonya apa sih balong kok kolam. 50 tahun? Ada. Lebih, Pak. Ada 40-an. 50-an, Pak. Ada. Oh, 50-an. Tapi bentuk rumahnya kayak itu, Pak. Iya, itu. Masih asli, belum bangun. Tapi ibu bangun rumah di sini bentuknya kayak gitu kan. Tapi walaupun dari dulu gitu. Rumahnya warga. Warga. Kepala desa. Iya. Rumah kepala desa. Warga. Orang kaya. Tapi rumahnya di sini. Karena kalau saya kan dari Palembang. Jadi dulu rumah nenek saya rumah panggung. Rumah yang rumah tinggi itu. Tapi sekarang udah jadi kayak gini semua. Satu, dua, tiga. Desa Bulan.